Informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan Kombes Ahmad Mustafa Kamal Kabid Humas Polda Papua. Selamat sore Pak Ahmad Mustafa. Selamat sore Mbak Anissa, selamat malam Bang David. Dari Papua, selamat malam. Baik, Pak Ahmad Mustafa, sejauh ini 4 orang masih dinyatakan hilang. Seperti apa proses pencarian, Pak? Jadi kita setelah kemarin kita evakuasi beberapa warga yang saat kita menghalau para perusuh di Dogiae, itu kita sempat Iqbal itu sempat bersama dengan kita. Namun mereka sempat turun dari mobil lagi dan mereka mendatangi kios yang mereka jaga. Ini yang sampai saat ini belum ditemukan. Yang lainnya sebelum ada laporan kembali dari warganya, mudah-mudahan sudah ketemu karena beberapa warga tadi pagi sudah menuju ke Nabire, ke keluarganya yang ada di Nabire, dan sebagian kecil yang masih ada di pos TNI dan Polres. Ya, untuk satu orang yang belum kita temukan yaitu Iqbal, salah satu penjaga kelontong atau jualan di kios di Dogiai. Oke. Kalau untuk pembakarannya sendiri, Pak, informasinya dilakukan juga di sejumlah titik, apa betul, Pak Kamal? Jadi begini Bang, setelah kemarin terjadinya laka lantas, kemudian supir sempat turun dan menghampiri ibu korban dan sedang melakukan komunikasi, supir sempat sampaikan bahwa supir minta maaf dan dia bertanggung jawab untuk peristiwa tersebut. Namun pada saat itu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki langsung menyerang supir tersebut. Kemudian ibu-ibu yang ada di sekitar lokasi meminta supir untuk segera lari ke polsek, kemudian yang bersangkutan lari. Jadi supir sempat terkena pukulan, namun sempat juga melarikan diri ke polsek dan dia dapat diamankan di polsek. Kemudian oleh rekan-rekan di polsek dibawa ke Polres Dogiae, melaporkan ke SPKT dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kabaop dan beberapa perwira yang ada di sana, termasuk dengan Satgas Damai Karten. Kurang lebih sekitar 1 peleton datang ke lokasi untuk mengecek terjadinya laka lantas. Namun di sana sudah ada beberapa warga yang dengan alat perangnya langsung mereka melakukan penghadangan. Kabaop berupaya untuk melakukan komunikasi dan negosiasi. Bahkan mereka juga melakukan pembakaran beberapa unit rumah dan truk yang ada di sekitar lokasi. Sehingga saat itu juga beberapa warga minta untuk dievakuasi dan salah satunya adalah Iqbal yang mungkin beredar video pada saat Iqbal di tangan mereka, dan sampai saat ini Iqbal belum kita dapat temukan, meskipun sejak tadi pagi hingga sore rekan-rekan dari Polres Dogiae dan Satgas Damai Karten serta rekan-rekan yang sudah tiba dari Nabire 2 SST tadi siang sudah bergabung di sana dan melakukan upaya pencarian terhadap korban atas nama Iqbal belum juga ditemukan. Baik, Pak Ahmad Mustafa, sejauh ini kan permasalahan awalnya terkait laka lantas. Bagaimana bisa akhirnya menyebar sampai ke kericuhan segitu besarnya, Pak? Dapat kami informasikan, peristiwa seperti ini bukan yang pertama untuk di Kabupaten Dogiai. Selama berapa tahun terakhir juga pernah terjadi laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terus kemudian sasaran daripada masyarakat adalah supir daripada pengendara mobil, dan mobil dibakar, kemudian supir dianiaya hingga meninggal, dan itu terjadi di tahun 2020 dan 2018. Jadi peristiwa ini bukan yang pertama. Maka dari itu ketika terjadi laka lantas, Kabakop dengan rekan-rekan perwira yang ada di Polres langsung mendatangi lokasi untuk melakukan komunikasi. Namun provokasi yang dibangun oleh beberapa orang yang ada di sekitar TKP ini yang memanas sehingga terjadinya bentrok, ya, karena satu sisi rekan-rekan kami untuk mengamankan warga yang minta dievakuasi, satu sisi untuk mencegah terjadinya kekerasan baik terhadap orang maupun barang yang ada di lokasi. Bahkan menjelang maghrib dan hingga pukul 8.20 malam itu relatif kondusif.
Namun tiba-tiba di pukul 8 malam itu terlihat adanya pembakaran lagi di beberapa titik, termasuk di ujung pasar di Dogiae, kemudian di beberapa kantor yang ada di Kabupaten Dogiae ini yang menjadi sasaran mereka. Sehingga tadi pagi rekan-rekan kami tadi malam hingga dini hari sempat merobohkan beberapa bangunan yang menghubungkan lokasi kebakaran dengan beberapa gedung yang ada di sekitar pasar dengan alat berat, ya, dibantu dengan alat berat karena bangunan-bangunan tersebut terdiri dari bangunan kayu. Untuk itu, untuk menyelamatkan bangunan yang lebih banyak lagi, maka dengan alat berat itulah rekan-rekan TNI Polri yang ada di Dogiae bersama Satgas Damai Karten berupaya untuk mendorong beberapa bangunan sehingga setelah isi material di dalamnya setelah diamankan, kemudian dirobohkan dan itu dapat meminimalisir terjadinya korban kebakaran di sekitar pasar. Dan kemudian untuk beberapa bangunan perkantoran ini kan satu deret di jalan arus utama dari Jalan Nabire Paniai. Jadi ini yang mereka lakukan, mereka sembari melakukan pembakaran dari kantor ke kantor. Ini yang terjadi tadi malam hingga dini hari. Baik. Baik, kita harapkan situasi di sana juga segera kondusif. Terima kasih Pak Kamal sudah meluangkan waktu untuk iNews Sore. Selamat sore.